عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di majelis ilmu kita selepas kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Sambungan dari pengajian kita yang lalu, ialah bagaimana Allah menjadikan surganya sebagai warisan. Kepada siapa warisan itu? Inilah yang akan menjadi bahasan kita di kesempatan pengajian kita malam ini. Sebelumnya saya ingatkan apa yang menjadi penghujung pengajian kita, dalam arti telah menjadi pemahaman kita kalau salat ialah kunci pembuka bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah saya sampaikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci pembuka bagi surga. Oleh karenanya, sungguh menjadi perhatian tentunya bagi kita bagaimana agar salat ini ataupun salat yang kita kerjakan benar-benar memang salat yang bisa diharapkan untuk menjadi kunci pembuka bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah paham dengan penjelasan-penjelasan yang telah saya berikan, baik dari dasar Quran, hadis Rasulullah, begitu pula apa yang menjadi pengalaman bagi sahabat Rasulullah seperti Harithah, tentu menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kepada siapa surga Allah itu diwariskan?
jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya pada kalimat-kalimat suci-Nya dan di dalam kitab suci di surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Seperti apa kebahagiaan orang-orang yang beriman itu? Karena dia menjadi pewaris surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin menjadi pewaris ataupun apa yang menjadi sebab musabab hingga menjadi pewaris bagi surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah secara beruntun menyebutkan di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat kedua Allah mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini yang pertama, bahwa karena orang-orang yang beriman itu ketika dia mendirikan ataupun melaksanakan yang namanya ibadah salat, dia ada di dalam keadaan khashi'un, khusyuk. Dia khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Bagaimana agar salat yang kita kerjakan itu bisa khusyuk? Saya kira jemaah yang rutin mengikuti pengajian tentu tidak lagi khawatir mengenai kekhusyuan di dalam salat itu. Dalam arti benar sudah memahami. Kenapa? Karena semua jalannya telah disampaikan. Sudah saya uraikan semua. Tikogi natuju tong-tong si puasengi asumpa laurelina kong Allah Ta'ala. Yang saya katakan pada penghujung pengajian malam Sabtu yang lalu, orang yang memang memahami makna sholat, tentu dia ada di dalam pemahamannya dalam mengerjakan sholat itu sendiri. Betul ada napahang itong tungang rigongkan pugawi si poseng ni asumpal lorelina kung Allah Ta'ala. Nasaba alamas sia-sia sedi tahu engkai di dalam asumpang, jadi makalaka engkai di dalam sempajang nade napahang nyalina makada engkai di asumpang ni lorelina kung Allah Ta'ala. Gina rampeki nadiolo makada dia mana salah ya kemakkan tahu sekedar dipugau ni reseng sempaja kada ya kuri tetongan dilaksanakan ya dapat ni kewajiban. Itulah yang secara umum kita dengar
bagaimana melepaskan kewajiban. Tapi bagi mereka yang memang menginginkan yang namanya pemahaman yang dalam, terlebih mereka yang menginginkan nikmat di dalam sholat, pastilah dia akan menuntutnya. Menuntut apa? Menuntut yang namanya pemahaman agar dia bisa mengerti, mengetahui apa sesungguhnya arti dari semua yang diperbuat di dalam sholat ini. Dalam arti tidak sekedar melaksanakan yang namanya sholat. Niki ya, milu ipahang ni tungang si puasengi lisa yang kem ia mengengkengeng sempajak pada ni makulik-kuling nalingi gambaran seperti orang yang agak menikmati sesuatu. Taruhlah saya ambil contoh yang namanya minuman, menikmati lezatnya, nikmatnya yang namanya minuman ini. Tentu tidaklah dia bisa menikmati satu minuman kalau dia tidak mengerti, tidak memahami minuman itu sendiri. Kalau dia penikmat kopi seperti saya, tentu sudah tahu persis bagaimana yang namanya minuman kopi itu, bagaimana nikmatnya yang namanya kopi, sehingga terkadang dicicip gelas yang kecil seakan tidak mau habis. Kenapa? Kecil demi bawang, sedikit demi sedikit. Kenapa? Alasan yang pasti ingin menikmati minuman kopi. Demikian pula yang namanya sholat. Tentulah orang yang memahami sholat itu, dia akan merasakan satu nikmat. Nikmat apa yang bisa dirasakan di dalam sholat ini? Tak ada nikmat yang lebih tinggi sesungguhnya daripada nikmat bermunajat di hadapan Allah. Di negara cok tanriru si poseng nyaman ikutungan ni engkaki riang ulung rialino pengelatan itu nada semana surutong ki pengelatan nyaman tuh. Tapi bagaimana mungkin pada nama kuling pada turun makada alamas sia-sia si puasa ni alina nasen engkari asumpang ni kiadik na pahang alina makada engkari asumpang pekong na wadi makada lari salai pikiran lari salai adak karena si puasa ni hati dia kumakiro di igagar yang ulung. Bagaimana mungkin bisa merasakan yang namanya nikmat di dalam sholat kalau apa yang seharusnya ada di dalam pelaksanaan sholat itu melenceng ada yang berkali-kali disampaikan apa yang Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
kecelakaan bagi orang yang sholat. Kenapa disebut celaka? Karena dia lalai di dalam sholatnya. Apa yang membuatnya lalai? Di antaranya ialah dunia. Apa yang membuatnya lalai ialah nafsu. Apa yang membuatnya lalai ialah selimut syaitan. Maka rugilah dia. Tapi sebaliknya, berbahagialah orang yang ketika ada di dalam sholatnya, dia ada di dalam keadaan khusyuk. Yana tuju ang ngulon ang kaitin khusyuk. Tapi ia nalis ang ngulon pada selama. Tapi inilah yang namanya barometer. Siapa yang tahu yang namanya barometer, ukuran yang harus ada di dalam sholat, dialah yang mengerti kapan dan bagaimana yang namanya sholat itu. Kapan dia lengser, dia tahu. Lengser sempat jatuh. Apa kau di? Ketemu paham? Ni si puasa ni sempat jatuh. Upan na lesi ini setoni nama kalai narampok si kasitan nak kalai si ka mangin sabak na peneding na sabak angkai riali nah bacaan pembacaan itu ada pada dirinya sehingga dia mengerti di saat mana dia khusyuk di dalam sholatnya, di saat mana dia lalai. Kenapa? Ketika dia lalai, dia rasakan namanya gangguan yang datang mengganggu pada saat sholat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum 'anil lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Seterusnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, hingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum ala salatihim yuhafizun, ialah orang-orang yang bisa memelihara salat, yang khusyuk di dalam salat, yang memelihara salatnya. Di antaranya yang menjadi pewaris bagi surga Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, ialah orang ataupun mereka yang ketika ada di dalam pemahaman tentang salat itu, dia benar-benar menjaga, memelihara yang namanya sholat itu. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' Al-Quran, saya catat tadi, al-muhafizatun ala sholat. Bagaimana yang disebut dengan memelihara sholat, menjaga sholat? Yang pertama, iqamatuha, memelihara pendirian sholat itu. Nah, perkait tetu mengisi puasanya sembahyang.
tuan na ada yakuna para kai di nami no sadai si puasanya sempaya sudah merasa rugi kalau meninggalkannya namanya sholat, sudah merasa bersalah, sudah merasa berdosa ketika meninggalkannya namanya ibadah sholat itu. Orang yang demikian yang merasakan perasaan-perasaan seperti itu, pastilah dia orangnya yang bisa senantiasa menjaga, memelihara pendirian atau mendirikan sholat. Betuanan, dia memetunan si lekat si puasa sempajang. Dia memetunan melo si lekat si puasa ni adep lo relin pengelatan. Tidak mau terpisah dengan sembah sujudnya kepada Allah. Memang dia mengerti akan persiapan menuju akhirat. Ataupun dia memang menginginkan balasan yang pantas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah surga. Seperti itulah orang yang menjaga namanya sholat, selalu bersiap di saat tiba waktunya untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, oleh karenanya dikatakan wal mubadaratu ilaiha awai awqatiha. Karena itu bagian kedua, jadi setelah tadi menjaga pendirian pelaksanaan sholat itu, yang kedua menyangkut waktu daripada sholat, bahwa ketika masuk waktu sholat tidak ingin melewatkan waktu begitu saja. Dalam arti masjid aja yang pugau si posen ni sempajang nasabak mutama na si posen ni waktu sempajang. Na mutama na waktu na sempajang ni natetungan na si posen ni sempajang. Pertama ni tunna rohroe samanan re deni rialina nelo tetungan ni sempajang. Yari ka makada tuluritan dui ribuang biasanya itu matepet ini pengalataan selalu terketuk hati, selalu ada yang membangunkan di kala tidurnya. Apa yang tidur? Namanya hati. Ada yang membangunkan. Ini waktu untuk melaksanakan sholat. Maka ketika dia terbangun, segera dia ingin melaksanakan ibadah sholat ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Jadi memelihara pelaksanaannya. Yang kedua, waktu awqatiha, terutama awail, awal, waktu awal ketika masuk waktu sholat. Dia kemakkedan, ini gak ada gangguan, itu magaga pakalian kesin yaktur detongan gati si bosan sempajak ya pertama ni waktu. Selanjutnya
Mana dia yang disebut al-muhafizatu 'ala shalah? Yang memelihara salat. Yang ketiga, atmamu ruku'iha wa sujudiha, yang menyempurnakan ruku dan sujud. Pada ni ramping ke madio. Ini sempurna, soku, agak rokok, sujud, soku sempajang, soku risyariah, soku ribatin, soku angulun, angulunna tungkasarana, angulunna atin. Tungan ni soku ni si puasa ni gak sempajang. Really magi mencari tungan pak buka di pintu langit Allah. Kalau pintu langit Allah terbuka, maka pintu surga Allah juga siap terbuka. Karena itu tersebutlah yang namanya salat itu benar menjadi kunci pembuka bagi surga Allah. Ataupun saya katakan, jadilah orang yang beriman, yang memelihara salatnya itu, dia khusyuk, dia memelihara salatnya. Jadilah pewaris surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengatakan, ulaika humul warithun, mereka itulah yang disebut para pewaris, pewaris Allah. Dari apa? Nikmat yang tertinggi, bukan warisan dunia, bukan warisan harta, tapi warisan yang siap diterima ialah nikmat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang akan mewarisi surga Allah. Ulaika humul warithun. Napa nasibihum pengelatan? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Masya Allah. Jannatul Firdaus, surga Firdaus, Agiru surga Firdaus. Si puasa surga Firdaus nasen penguta Abi Hurairah kedai annal Firdaus Jabalul Jannah allati tatafajjar minhu anharul jannah. Itu nasen penguta Abi Hurairah menyebut si puasengi surga Firdaus yang disebut dengan Jannatul Firdaus. Al-Firdaus ialah Jabalul Jannah. Sengi jabal buluna surga. Berarti riasa itu. Di lain riwayat dikatakan Jannatul Firdaus Ausatul Jannah, engkeri onrong mari tengah. Masya Allah. Tatafajjaru minhu anharul jannah, yang mengalir padanya sungai ialah di dalam surga. Mengalir sungai di dalam namanya surga Allah itu. Itulah tempat yang pantas bagi orang-orang yang mukmin. Sebab memang hanya ada dua
yang akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Ini kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun di antara engkau kecuali illa walahu manzilan. Hanya ada dua tempat yang menjadi mungkin. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Apakah surga ataukah neraka? Fa idza mata pada khalan nar. Warithu ahlul jannah manzilah. Ketika dia ada dalam kematian, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sesungguhnya dia adalah pewaris surga. Warithu ahlul jannah manzilah. Ini orang yang diproses dari dosa, terutama itu orang nakal, dipacing. Iku mau pacing, itu pertama di surga. Mangina tamat di surga, nasabak memang menjadi bagian daripada pewaris surga Allah Subhanahu wa taala. Paling cek ni tamat di surga dengan Allah. Jadi makuniratu malabi angkai hadir. Mana lagi yang menjadi keyakinan kita kalau bukan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan ini ialah Allah. Allah yang berfirman. Silakan buka surah Al-Mu'minun ayat 9, 10, 11. Alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Mereka yang senantiasa memelihara salatnya. Yuhafizun, orang-orang yang memelihara salat. Orang yang memelihara salatnya seperti penjelasan tadi, ulaika humul warithun, mereka lah yang menjadi pewaris, bukan warisan harta, tapi yang akan mewarisi nikmat yang tertinggi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang saya muliakan. Selanjutnya, di dalam kitab Al-Ahaditsul Qudsiyah yang ada di hadapan saya, akhraja Ibnu Majah aidan. Jadi yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah an Abi Qutadah bin Rabi'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ini hadis, tetapi yang memperkatakan ialah Allah, maka disebutlah hadis qudsi. Hadis tapi yang memperkatakan ialah Allah, karenanya dikatakan qala Allahu azza wa jalla.
Allah Azza wa Jalla mengatakan, iftaratu ala ummatika khamsa sholawat wahidtu anni ahda annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahdalahu indi. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iftaratu ala ummatika khamsa salawat, telah aku wajibkan atas umat, kepada umat apa yang diwajibkan Allah. Umat siapa? Umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kepadanya khamsa sholawat, salat 5 waktu. Wahid tuani anda, ini sudah menjadi akad perjanjian antara Allah dengan hambanya. Bukankah salat itu diterima oleh Rasulullah SAW secara langsung di hadapan Allah? Sudah ini ramping Madiun dikomi bicaranya Isra Mirajatna warrafrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah semacam ikatan apa, janji antara hamba dengan Tuhan, antara alina wong subhanahu ta'ala. Nah, kenapa pun Allah Ta'ala annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Jadi pun Allah Ta'ala majabku ya man hafadha alaihin Realina menanru angana piara waqtihin, waktu sholat. Malah dia na perhatikan waktu sempajang. Na pancajikit tak realina waktu sempajang. Padahal narampi pong Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. En katongan isi puasang ito matapot na pong Allah Ta'ala pancajikit ta'i waktu sempajang, dalam arti benar menjadi perhatian baginya akan waktu-waktu sholat. Bagaimana mereka yang demikian memelihara waktu sholat, dalam arti memelihara sholat ketika masuk waktunya. Kata Allah, adkhaltuhul jannah. Ini hadis qudsi. Aku masukkannya ke dalam surga. Pertama ini nasib Allah Ta'ala di surga. Di surga. Sebaliknya, wa man lam yuhafidhu alaihinna, siapa yang tidak memelihara, apa yang tidak dipelihara, inilah dia. Tidak memelihara sholat, tidak memelihara waktunya, tidak memelihara kesempurnaan. Fala ahdalahu indi, tidak ada wujud janji dariku baginya.
Iya sama nama kenal pesan Ibn Allah Ta'ala asli janji si bawatan ya kok ya dek namelo parakai piara isi puasanya sempaya baik dari segi waktunya pendirian kesempurnaan jadi menesan di sisi taman makna magina meno riparangkai hitung-hitung si puaseng sempajang nasabah tentu meno di lorongan si puaseng nikmat yang kai ngajan siang pengalaman nikmat nikmat kami namatan re yang kaya napas sedia Allah Ta'ala ini si puasa surga lebih pasti si puasa jannatul firdaus Masya Allah ini kita Allah Ta'ala abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu beri kabar gembira tentang apa? Al-Jannah surga Allah allati kuntum tu'adun yang menjadi janji Allah kepada siapa surga Allah itu dijanjikan? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah beriman dia ada di dalam item-item pewaris surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ada di dalam surah Al-Mu'minun. Di antaranya ialah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salat. Di antaranya ialah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ialah mereka yang senantiasa memelihara salat. Di nalabunga-bunga ini seni sempanya. Masya Allah, saya kira karena waktu yang membatasi kita sedikit demi sedikit yang penting bisa menjadi bukit jadi tak cedek yang penting mak keadaan kau di ritek di panah dan caji ak burung raja mencaji apahan di sisi nariola untuk mendolongan si puasa ni pamalat oleh riadina pengelola Ta'ala ia masih tinajai selaku pamalat riak karisota riasum patta lau riadina pengelola Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan karena waktu sebagai isian pada kesempatan malam ini. Insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din 'allimna ta'wila wa fiya subhanaka Allahumma tahiyyatun fiya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.